melanjutkan program hafalan seluruh Al-Quran, dan kita sudah sampai pada surah Al-Anfal, surah yang ke-6. Kita akan baca pada ayat 59 dan seterusnya. Sudah ketemu ya? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la yahsabanna alladziina kafaru sabaqu annahum la yu'jizun. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat ini kita temukan 3 ayat yang bisa dibaca dengan 2 macam bacaan. Yang pertama adalah pada ayat 59 sabaku innahum, boleh juga dibaca annahum, hamzahnya boleh fathah boleh kasrah. Yang kedua pada ayat 60 ribatil khair turhibun, biasanya dibaca begitu, tapi boleh juga dibaca turhibun, jadi mengikuti wazan tufa'ilun atau wazan tuf'ilun, artinya sama, tidak berubah. Hanya saja kata-kata turhibun itu lebih dahsyat artinya daripada turhibun. Kemudian ayat 61 biasanya dibaca janahu lis-salmi. Nah, ini sinnya boleh dibaca juga dengan kasrah, lis-silmi. Artinya sama, yaitu silem atau salam, yaitu damai. Dan semuanya adalah qiraah yang mutawatirah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita pelajari tafsirnya. Surah Al-Anfal ayat 59, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala yahsabanna," dan betul-betul janganlah menyangka atau mengira, alladzina kafaru, orang-orang kafir itu sabaqu, bisa mendahului, yaitu mendahului ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Innahum, sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu la yu'jizun, tidak akan bisa melemahkan, yaitu melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini tidak bisa kita pahami kecuali kita mengetahui sababul wurudnya, sababul nuzulnya, ya. Ayat-ayat ini surat Al-Anfal ini bicara tentang perang Badr yang dialami oleh Nabi SAW melawan orang-orang kafir Quraisy, di mana orang-orang kafir jumlahnya sekitar 1000 orang, sementara kaum muslimin jumlahnya hanya sekitar 300 orang. 300 melawan 1000, tetapi yang menang adalah yang 300.
Tapi memang dari 1000 ini tidak semuanya mati. Ada 70 yang mati di antara orang-orang kafir, dan ada 70 yang mati yang ditawan di antara orang-orang kafir. Jadi ada 140. Tapi intinya mereka kalah. Nah, maka di sini Allah menegaskan, orang-orang kafir jangan mengira bahwasanya mereka itu bisa mendahului ketetapan Allah, maksudnya bisa lepas dari ketetapan Allah. Jadi jangan dikira yang tidak mati, yang tidak ditawan dalam perang Badar itu berarti sudah aman dari ketetapan Allah. Enggak begitu. Karena seluruh urusan hamba ini semuanya di tangan Allah. Kita ini kan hanya melakukan apa yang Allah tetapkan. Allah tetapkan kita sakit, kita nggak bisa menolak. Ya sakit itu akan datang. Meskipun kita sudah menjaga diri, cuci tangan, pakai masker dan sebagainya. Tapi kalau Allah tetapkan kamu sakit, kamu kena COVID, ya sudah, nggak bisa menolak. Jadi semua yang ditetapkan oleh Allah tidak ada satupun makhluk bisa menolaknya. Itulah makna wala yahsabanna alladziina kafaru sabaqu. Jangan dikira bisa menghindar dari ketetapan Allah. Innahum la yu'jizun. Mereka tidak bisa melemahkan Allah. Kalau Allah sudah menetapkan sesuatu, pasti mereka tidak akan bisa lari darinya. Nanti suatu saat kalau Allah tetapkan mereka perang lagi dan mereka mati semuanya, ya itu juga tidak akan bisa menolak. Nah, kemudian Allah setelah menegur orang-orang kafir dengan ayat ini, kemudian Allah menegur orang-orang beriman pada ayat berikutnya 60. Wa a'iddu, siapkanlah lahum, untuk mereka, untuk menghadapi orang-orang kafir, mastata'tum, apa saja yang kalian mampu, min quwwatin, dari kekuatan, wa mir ribatil khail, dan dari mengikat kuda. Artinya persiapan untuk berlatih kuda. Untuk apa? Turahibun atau turhibun, supaya kalian itu menakut-nakuti bihi, dengannya, aduwallahi, kepada musuhnya Allah, yaitu orang-orang kafir, wa aduwakum, dan juga musuh-musuh kalian, wa akharina min dunihim, dan orang-orang lain selain mereka, selain yang kalian sedang berperang dengan mereka, yang la ta'lamunahum, yang kalian tidak mengetahui tentang mereka, tetapi Allah ya'lamuhum, Allah tahu terhadap mereka bahwasanya mereka itu memendam permusuhan kepada kalian. Wa ma tunfiqu, dan apapun yang kalian infakkan, min syai'in, dari segala sesuatu, fi sabilillah, di jalan Allah, yuwaffa ilaikum, niscaya disempurnakan kepada kalian, maksudnya pahalanya. Wa antum la tudlamun, dan kalian tidak akan dizalimi atau dikurangi dari pahala tersebut. Apa kaitannya ayat ini dengan perang Badar? Kaitannya adalah perang Badar, sebagaimana sudah kita sampaikan tadi, 300 orang muslim melawan 900 atau 1000 orang kafir, tetapi yang muslim menang. Berarti kemenangan itu bukan didasarkan banyaknya jumlah, bukan didasarkan lengkapnya senjata, tetapi kemenangan itu didasarkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah mengingatkan orang-orang beriman dengan ayat ini, bahwasanya kondisi seperti itu sedikit bisa mengalahkan yang banyak, itu tidak selalu begitu. Bisa saja Allah buat yang banyak menang karena memang mereka jumlahnya banyak dan senjatanya lengkap. Nah, karena itu Allah mengingatkan di sini, kalian jangan terlena dengan pertolongan Allah ini, kemudian setelah itu tawakal tok tanpa mau usaha. Jangan, tetap harus dipersiapkan kekuatan, tetap harus dipersiapkan latihan kuda. Karena perang Badar itu yang sebelumnya itu kan sebenarnya tidak sengaja untuk diinginkan perang. Inginnya hanya mencegat rombongan dagang orang-orang kafir saja. Tapi qadarullah terjadi perang. Jadi semacam tanpa persiapan. Tapi tanpa persiapan pun tetap menang. Nah, ini jangan sampai orang beriman kemudian terlena. Pokoknya nanti pasti menang. Gak usah pakai senjata. Gak bisa seperti itu. Teori harus tetap dijalankan. Namanya perang itu harus ada persiapan, harus ada persenjataan, harus ada kekuatan. Maka di sini Allah mengingatkan, wa'idu, tetap harus disiapkan. Nah, dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwasanya i'dad atau persiapan perang itu ternyata memang disyariatkan di dalam Islam. Wa'idu, i'dadlah.
Nah, Ustaz Abu Bakar Ba'asyir kan dipenjara katanya gara-gara mengajarkan i'dad. Memang i'dad itu dalam Islam diajarkan. Tidak salah ulama mengajarkan i'dad. Kalau ada ulama mengajarkan i'dad, persiapan jihad, dianggap terorisme, ya berarti sama dengan menganggap ayat ini ayat terorisme. Ini bukan ayat terorisme, sama sekali bukan. Ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita orang beriman untuk menyiapkan kekuatan, karena orang-orang kafir itu tidak akan rela kecuali kita akan bersama mereka. Kalau kita sudah bersama mereka, murtad, mereka baru rela. Selama kita masih iman, mereka tidak akan rela. Nah, kuwah di sini kekuatan apa ini? Ini ditutup kata ini ditutup dengan tanwin, ya. Berarti ini isim nakirah. Sehingga ini sifatnya umum, kekuatan apa saja. Maka mencakup dua kekuatan. Kekuatan maknawi dan kekuatan hissi. Kekuatan yang tampak seperti senjata dan sebagainya, dan kekuatan yang tidak tampak seperti keyakinan dalam hati, ya, tawakal kepada Allah. Nah, ini semuanya juga kekuatan. Nah, kekuatan-kekuatan ini semuanya harus disiapkan. Kalau ada orang kafir menyerang, meskipun jumlah mereka banyak, senjatanya lengkap, tapi kita orang beriman harus yakin bahwasanya kita bersama Allah, maka kita pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, disebutkan bahwasanya kekuatan itu adalah ar-ramyu. Kekuatan itu adalah memanah. Ala ketahuilah innal quwwata, sesungguhnya kekuatan itu ar-ramyu, memanah. Ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu. Ini sampai diulang oleh Nabi 3 kali untuk menegaskan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Uqbah bin Amir. Nah, hadis ini beliau sampaikan setelah beliau membaca ayat tadi, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Tapi jangan salah paham. Bukan berarti bahwasanya kekuatan yang dimaksud dalam Quran tadi itu hanyalah kekuatan memanah, bukan. Tapi yang dimaksud di sini adalah di antara kekuatan-kekuatan yang banyak, itu yang paling bagus adalah kekuatan memanah. Maka al-quwwatur ramyu, kekuatan itu memanah, bukan berarti satu-satunya kekuatan itu hanya memanah, bukan itu. Tapi di antara kekuatan yang banyak, nah itu yang inti atau yang penting adalah memanah. Memanah dengan pedang, mana lebih bagus? Kalau pedang itu harus mendekat kepada orangnya. Kalau orangnya jauh, kita pedang nggak akan kena. Kalau panah, kita bisa sambil tiduran, panah orangnya jauh kena, mati juga. Nah, dari sisi ini berarti memanah lebih kuat daripada memedang, berpedang, atau lebih kuat daripada berkuda dan sebagainya. Karena kuda kita harus berada di atasnya, harus menyerang berada di atasnya, mendekat. Dan kalau panah bisa dari jauh. Maka kalimat ini al-quwwatur ramyu ini bukan pembatasan, tetapi ini menunjukkan pentingnya memanah. Itu sama dengan hadis Nabi, al-hajju arafatu. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Ini bukan berarti membatasi bahwasanya haji itu hanya wukuf, enggak begitu. Ada sa'i, ada tawaf, ada tahallul, ada mabit di Mina, ada mabit di Musdalifah. Itu semuanya amalan haji. Tapi dari amalan-amalan yang banyak ini, yang paling penting adalah wukuf di Arafah. Itu maksudnya. Jadi ini bukan membatasi, tapi menunjukkan pentingnya wukuf di Arafah. Nah, sehingga jangan salah paham ya. Ini memang tafsiran untuk ayat tadi, al-quwwatur ramyu, kekuatan adalah memanah, tapi bukan membatasi. Maka kuwah ini kekuatan apa saja, kekuatan hissi maupun kekuatan maknawi. Kemudian di sini Allah juga menegaskan ribatil khail, kuda. Kita tahu bahwasanya Al-Quran itu berfungsi, berlaku sampai akhir zaman, sampai kiamat. Maka syariat berkuda ini tidak akan terhapus meskipun sekarang sudah ada tank, sudah ada mobil, sudah ada motor dan sebagainya. Tetap kekuatan berkuda ini termasuk dalam kategori i'dad. Dan ternyata terbukti di banyak tempat medan-medan jihad itu ternyata masih diperlukan kuda. Misalnya di Libya atau di Afghanistan, tempat-tempat yang mungkin masih perbukitan. Naik mobil nggak bisa, Pak. Mobil mana main? Mungkin bisa naik naik gunung, nggak bisa. Nah, maka perlu kuda.
Maka kuda ini sampai hari kiamat tetap disyariatkan kita untuk berlatih. Dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ma'qudun al-khairu, kebaikan itu ma'qudun, terikat fi nawasil khair, pada ubun-ubunnya kuda, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kebaikan terikat pada ubun-ubun kuda. Kebaikan apa? Dijelaskan oleh Nabi dalam hadis yang lain. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, al-khailu ma'qudun fi nawasihal khair ila yaumil qiyamah. Nah, kemudian dalam hadis yang lain beliau menyebutkan apa itu kebaikan yang terikat pada ubun-ubun kuda. Hadis riwayat muttafaqun alaih, al-khailu ma'qudun bi nawasihal khair ila yaumil qiyamah. Yang dimaksud kebaikan adalah al-ajru, pahala, wal maghnam, dan ghanimah. Nah, ini perhatikan kata-kata ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi kuda ini, syariat berkuda ini masih berlaku terus sampai hari kiamat. Dan terbukti orang-orang yang suka latihan kuda ini dia lebih bisa stabil badannya di dalam menghadapi goncangan-goncangan, sehingga badannya lebih sehat. Dan orang yang perang itu memang perlu untuk mempunyai fisik yang kuat seperti ini. Nah, maka latihan kuda tetap disyariatkan meskipun sekarang sudah ada mobil dan sebagainya. Tidak akan lepas, tidak akan lenyap syariat berkuda ini sampai hari kiamat. Kemudian yang dimaksud wa akharina min dunihim, kalian menakut-nakuti musuh kalian, yaitu orang-orang kafir, dan menakut-nakuti orang-orang lain selain mereka, selain orang kafir. Siapa mereka? Yang dimaksud di sini adalah orang-orang munafik. Jadi musuh kita dua, orang kafir, itulah yang dimaksud adu wallahi wa aduwakum, musuhnya Allah, memusuhi Allah dengan kekafiran, dan musuh kalian, memusuhi kalian dengan membedakan diri dalam hal agama. Orang beriman menyembah Allah, orang kafir nyembah patung atau nyembah salib. Nah, itu berarti berbeda. Berbeda itu berarti musuh. Nah, wa akharina min dunihim, orang-orang lain selain mereka, selain orang-orang kafir, tapi mereka juga musuh kalian, yaitu orang-orang munafik. Mereka tidak menampakkan permusuhan, mereka malah menampakkan kesetujuan. Salat ikut salat, selawatan ikut selawatan. Tapi ternyata mereka adalah munafik, tidak yakin kepada akhirat. Nah, maka itu juga musuh kita, orang-orang beriman yang kita harus menakut-nakuti mereka dengan iqdad ini. Karena kalau mereka melihat kita iqdadnya kuat, mereka tidak akan berani untuk melawan kita. Alhamdulillah kita punya pesantren di Solo. Ini pesantren ditakuti oleh orang-orang. Pernah dulu ada preman mau nyerang pesantren. Tapi kemudian oleh teman mereka sesama preman diberitahu, oh jangan macam-macam sama pesantren itu. Itu tiap malam Jumat aja latihan kungfu dahsyat. Jadi karena mereka tahu bahwasanya setiap malam apa itu ada latihan, sehingga mereka menganggap itu semuanya orang-orang kuat di situ. Orang-orang kungfu kabeh. Padahal ya sini bangsane Abu Zaidan sing kuru-kuru ngeten iki. Tapi akhirnya enggak jadi diserang, Pak. Jadi mereka takut sendiri. Nah, maka di sini kita buktikan pentingnya iqdad. Meskipun itu hanya bela diri, tapi kalau kita niatkan iqdad, persiapan melawan orang-orang kafir, ini ada nilai pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan terbukti turahibun, itu membuat mereka takut, membuat musuh-musuh takut. Ini sudah terbukti fakta di depan kita seperti ini. Maka jangan tinggalkan iqdad sama sekali. Jadi idealnya satu masjid itu di situ ada iqdadnya. Jangan sampai masjid hanya untuk sholat saja. Masjid itu ya untuk sholat, ya untuk pengajian, ya untuk iqdad. Karena musuh kita itu banyak. Kalau sholat, pengajian itu hanya musuh para setan dan hawa nafsu. Tapi orang-orang kafir kita nggak bisa menghadapinya dengan pengajian. Orang-orang kafir yang menghadapinya dengan iqdad. Maka ini semuanya harus ada di masjid-masjid kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat 61, wa in janahu, dan apabila mereka itu cenderung lisilmi, untuk damai, fajnah laha, maka cenderunglah kepadanya. Wa tawakkal 'ala Allah, tawakkallah kepada Allah, innahu huwas samiul alim, sesungguhnya dia Allah Maha mendengar, Maha mengetahui.
Maksudnya kalau orang-orang kafir yang biasanya perang sama kita, mereka mengajak damai, okay? Nah maka diperintahkan oleh Allah fajnah laha, terimalah, okay? Mereka ngajak damai, terimalah. Tapi jangan kita yang ngajak damai, okay? Jadi gencatan senjata itu jangan sampai kita umat Islam yang menawarkan, yuk gencatan senjata, enggak begitu. Kita umat Islam itu harus berada di atas, jangan berada di bawah. Kalau kita yang merengek-rengek minta ayo damai, itu berarti kita yang berada di bawah, kan? Enggak boleh seperti itu. Al-Islam ya'lu, Islam itu unggul, wala yu'la alaih, tidak boleh diungguli. Tapi kalau mereka yang minta, nah silahkan fajnah lah. Lah bagaimana kalau mereka nanti akan menipu? Okay? Mereka pura-pura damai tapi sebenarnya bikin makar. Nah, Allah sudah katakan di sini, wa tawakkal 'alallah. Udah, bismillah tawakal, pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir, memang meskipun di sini ada perintah kalau mereka mengajak damai, maka hendaklah kita menerima. Tapi dalam tafsir-tafsir disebutkan bahwasanya in kana fihi maslahah. Kalau memang damai itu ada maslahatnya. Jadi seorang Amirul Mukminin, seorang pemimpin ini harus cerdas memang. Dia harus melihat ini ajakan damai ini cocok enggak, ini pas enggak ini. Kalau ajakan damai ini malah menyebabkan umat Islam lebih terpuruk, jangan diterima. Tapi kalau memang ada maslahatnya, maka damai, enggak ada masalah. Jadi bukan berarti setiap mereka meminta damai kita harus mau, enggak harus begitu. Tetap harus melihat apa? Maslahatnya. Karena ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya kadang-kadang kita itu nggak boleh untuk menerima damai tersebut. Misalnya hadis Nabi SAW, la yuldagul mu'minu min juhrin marratain. Orang beriman tidak boleh tersengat dari satu lubang sampai 2 kali. Dulu pernah diajak damai oleh kelompok itu, ternyata mereka menipu saja. Nah sekarang maka mereka mengajak damai lagi, nah, jangan diterima. Mereka pasti nipu lagi kayak dulu. Nah maka ini dalil secara umum menunjukkan bahwasanya kadang-kadang kita boleh saja untuk tidak menerima ajakan perdamaian kalau tidak melihat adanya maslahat di situ. Ya, jadi masih tetap melihat kepada maslahat. Ayat berikutnya Allah menegaskan wa iyyuridu, dan apabila mereka menghendaki ayyakhda'uka, untuk menipu engkau, yaitu menipu dengan pura-pura damai tadi. Fa inna, maka sesungguhnya hasbakallah, cukup bagi engkau Allah. Jadi tawakal, yakin bahwasanya Allah cukup untuk kita. Mereka nipu itu nanti urusan belakang. Huwallazi, dialah zat yang ayyadaka, telah menguatkan engkau wahai Nabi, binasrihi, dengan pertolongannya, wabil mu'minin, dan juga dengan orang-orang beriman. Yang dimaksud orang-orang beriman ini menurut Ibnu Abbas adalah sahabat-sahabat Ansar. Orang-orang Ansar adalah orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai pembantu bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menguatkan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari ayat ini kita ambil kaidah umum bahwasanya al-mu'minu, orang beriman itu, qawiyyun bi akhi, itu menjadi kuat dengan saudaranya. Jadi kita kalau sendiri nggak kuat, kalau kita bersama orang lain kuat. Maka orang beriman ini saling bersaudara seperti satu bangunan, saling menguatkan. Pernah ada seorang hakim, seorang ahli hikmah, dia sebelum mati dia kumpulkan anaknya, disuruh semuanya masing-masing bawa 1 lidi atau 1 tongkat. Kemudian tongkat ini harus dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, diikat, maka mereka disuruh untuk meremukkan tongkat tadi. Tapi ternyata tongkat itu dipukul-pukulkan ke tanah, nggak lepas-lepas, masih kuat aja. Nah setelah itu suruh untuk melepas ikatannya. Masing-masing bawa tongkat satu-satu, bambu satu-satu. Setelah itu suruh memecahnya. Nah ternyata dipecahkan, dilempar ke tanah, sudah pecah itu. Sekali lempar aja sudah pecah. Nah maka bapak ini kemudian mengatakan, nah, ini kalian seperti tongkat ini. Kalau kalian bersatu, setelah saya mati kalian masih bersatu seperti sekarang, kalian akan kuat, diganggu nggak bisa. Kalau kalian bercerai-berai, sakar PDW, sesama muslim malah bermusuhan, ya kalian akan jadi lemah. Nah, maka di sini pelajaran penting untuk kita, bahwasanya orang beriman itu kuat dengan saudaranya. Karena itu jangan sampai kita berperang sesama muslim. Berperang sesama muslim itu menyebabkan orang-orang kafir mengalahkan kita.
Kenapa sekarang ini orang-orang muslim kalah dengan orang-orang kafir? Sebabnya adalah karena mereka tidak bersatu. Mereka mementingkan kelompok masing-masing sehingga tidak menganggap kelompok yang lain sebagai saudara. Karena itu kalau ada orang muslim memusuhi kita, tidak usah dilayani. Ada orang muslim menuduh kita, meneng wae, rasa digagas. Karena orang kacek kita itu menghadapi orang muslim. Kalau melawan sekalian orang kafir, sekalian orang munafik, sudah pas, memang mereka musuh kita. Kalau sesama muslim diladeni ngapain? Apalagi nanti sama-sama masuk surga. Nah, kenapa sama-sama masuk surga? Kenapa harus di dunia perang dulu? Ayat berikutnya 63, Allah mengatakan wa'allafa, dan Allah telah mentaklif itu apa? Melembutkan baina qulubihim, antara hati-hati mereka. Lau anfaqta, kalau engkau itu infakkan ma fil ardi jami'an, apa saja yang ada di bumi semuanya, ma allafta baina qulubihim, engkau tidak bakal bisa melembutkan antara hati-hati mereka. Walakinnallaha, akan tapi Allah itu allafa bainahum, dialah yang telah melembutkan antar mereka. Innahu, sesungguhnya dia Allah, azizun, maha bijaksana, maha gagah, hakimun, maha bijaksana. Nah, ini tentang orang-orang Ansor. Siapakah yang melembutkan hatinya orang-orang Ansor sehingga mereka bersatu seperti itu? Allah. Sebelum Nabi Muhammad datang ke Madinah, kita tahu orang Madinah itu sering perang, Pak. Namanya Aus sama Khazraj, itu seperti enggak pernah berhenti perang. Ada satu sedikit masalah itu sudah menimbulkan perang. Satu orang nampar pipinya orang lain, Aus menampar pipinya Khazraj, nampar pipi tok, itu jadi perang itu. Itu Aus sama Khazraj dulu sebelum Nabi datang begitu. Begitu Nabi datang ke Madinah, maka Aus Khazraj masuk Islam, akhirnya bersaudara. Perang sudah enggak pernah ada lagi. Nah, maka itulah yang dimaksud wa'allafa baina qulubihim. Maka para ulama katakan bahwasanya bergabungnya dan bersatunya Aus dengan Khazraj di bawah Nabi Muhammad SAW itu termasuk mukjizat kenabian. Karena orang Aus sama Khazraj itu hanya cemoohan saja, hanya ledekan saja udah jadi perang dulu. Hanya tamparan pipi udah jadi perang. Tapi begitu Nabi Muhammad datang, semuanya jadi bersaudara. Ini seperti sihir, tapi bukan sihir. Tapi ini adalah karena barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Memang ini yang melakukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dikatakan oleh para ulama, ini termasuk mukjizat kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti bukan dia sendiri yang melakukan, tapi Allah yang melakukan. Kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, hasbukallah, cukup bagimu Allah. Wa man ittaba'aka, dan siapapun yang mengikutimu, minal mu'minin, dari orang-orang beriman. Ini ayat ini mengandung dua makna. Makna yang pertama, wahai Nabi, kamu sudah dicukupi oleh Allah dengan dua. Pertama, Allah itu sendiri mencukupi kamu, dan kedua, orang-orang beriman, kamu sudah dicukupi oleh Allah dengan orang-orang beriman, sehingga nggak perlu orang-orang kafir. Maka Nabi tidak mengizinkan ada orang kafir akan ikut perang, nggak mengizinkan. Wahai Muhammad, saya ingin ikut perang, tapi saya masih kafir, saya nggak mau masuk Islam. Nah, Rasulullah menolak. Kalau kamu mau membela perang ini, dalam jihad ini, kamu boleh ikut, tapi harus masuk Islam dulu. Nah, masuk Islam kita nggak terima, karena sudah dicukupi oleh Allah dengan orang-orang beriman. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, bahwasanya wahai Nabi, hasbukallah, cukup bagi kamu Allah. Wa man ittaba'aka minal mu'minin, dan orang-orang beriman yang mengikuti kamu juga sama, cukup bagi mereka Allah. Jadi artinya kita disuruh oleh Allah supaya kita itu cukup sama Allah. Cukup sama Allah gimana maksudnya? Ya tawakal sama Allah, merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bersama Allah, kenapa takut? Melihat orang kafir banyak, senjatanya lengkap, nah, tapi kita kan bersama Allah, mereka kan tidak bersama Allah. Nah, maka sudahlah kamu merasa cukup. Kalau kamu merasa cukup dengan Allah, Allah pasti akan mencukupi. Kalau kita tawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Surat At-Talaq ayat 2. Siapa yang tawakal kepada Allah,
merasa cukup dengan Allah saja, fahuwa hasbuh, maka Allah pun akan mencukupi dia. Maka sebagian ulama itu ada yang sama sekali tidak kerja. Dia mengatakan, saya sudah dicukupi oleh Allah, kenapa saya kerja? Kemudian dia mengajak temannya ke laut untuk membuktikan bahwasanya dia itu sudah dicukupi oleh Allah. Sampai di laut, dia ambil piringnya, kemudian dia ambil dari air laut. Setelah diambilkan dari air laut, dihidangkan kepada temannya tadi, silahkan makan. Ternyata air laut yang masih berupa air, begitu sudah masuk dalam piringnya, itu sudah berubah jadi makanan. Nah, dia katakan, kalau orang seperti ini kenapa harus kerja? Tapi ini sudah tingkatan tinggi, Pak. Kita yang biasa gini jangan bayang-bayangkan yang gitu. Aku yang pengen sing ngono kuwi. Itu nggak bisa gitu. Itu namanya karamah, kekeramatan yang memang diberikan oleh Allah kepada orang-orang khusus. Enggak tidak bisa diusahakan. Kalau ngomong usahakan, usahanya amal saja. Saya pengen dekat sama Allah. Ini tampaknya orang-orang ini karena dekat sama Allah. Saya pengen dekat sama Allah. Nah, usahakan dengan amalan supaya dekat sama Allah, nggak apa-apa. Tapi jangan mengusahakan saya pengen keramat kayak begitu, itu salah. Kita hanya boleh mengusahakan dekat sama Allah. Adapun setelah itu Allah kasih keramat atau tidak, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu kisah saja. Saya ulama tidak ingat namanya siapa, tapi dalam kitab-kitab biografi seperti kitab Syiar A'lam Nubala, kisah-kisah seperti itu sangat banyak sekali. Ini ada ulama-ulama yang sudah tingkat tinggi, yang sudah tingkat wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, maka dia enggak pernah kerja sama sekali. Kenapa enggak pernah kerja? Merasa udah dicukupi oleh Allah, ngapain kerja lagi? Nyerok ning laut sudah jadi makanan, ngapain harus cari duit untuk beli makanan? Mau cari makanan gampang, langsung neng kali nyerok sudah jadi makanan. Nah, kalau kita yang nyerok ya tetap jadi ndut, karena memang kita bukan wali. Nah, maka kita jangan menyamakan diri dengan para wali-wali tersebut. Inilah yang dapat kita pelajari dari ayat-ayat ini, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insyaallah besok kita lanjutkan surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 38. Tadi Al-Anfal ya, Al-Anfal surat ke-8 saya ngomong 6 tadi salah. Maka besok surat ke-9 yaitu surat At-Taubah ayat 38 insyaallah taala.